Diketahui F1 sama dengan B besar B kecil M besar M kecil fenotip bulat merah. Jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya, maka F1 ini akan berubah menjadi variantal kedua. Variantal kedua ini diperoleh dari F1 ini kan? Nah, di sini kita akan gunakan cara cepat tanpa menggunakan tabel. Nah, karena variantal ini sama-sama mengandung alel heterozigot yaitu B besar B kecil dan M besar M kecil, maka ketika alel heterozigot disilangkan sesama alel heterozigot, berlaku perbandingan 1:2:1 untuk penyelesaian penentuan F2-nya. Di sini mari kita fokus ke penyelesaian F2-nya. Ketika B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, maka ini akan berlaku perbandingan 1:2:1. Nah, untuk proses penyilangannya ini kita ingat saja kalau misalnya ini adalah heterozigot, maka tetap berlaku seperti ini bentuknya, yaitu B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil. Begitu juga dengan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, karena sama-sama heterozigot maka akan berlaku tetap perbandingan 1:2:1-nya. Jadi di sini kita taruh tetap M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Begitu juga yang ininya M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Kemudian yang ininya M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nah, dari sini kita akan mengalihkan 1 B kecil B besar B besar dengan 1 M besar M besar, dikalikan juga ini dengan 2 M besar M kecil. Begitupun dengan seterusnya. Maka akan menghasilkanlah 1 B besar B besar M besar M besar dengan fenotip bulat kuning. Nah, dari sini kita akan memperoleh perbandingan fenotip dan genotip dari variantal kedua ini atau dari F2-nya. Kan soalnya dari persilangan F1 sesamanya maka akan menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip bulat merah banding keriput merah, bulat kuning banding keriput kuning. Nah, berapa nih yang bulat merah? Jadi kita cari di sini yang bulat merah itu ada berapa? Kita hitung. Oh, di sini ada 2 bulat merahnya. 2 ditambah 1 jadi 3. Di sini ada 4, berarti ditambah 3 ditambah 4 7. Di sini ada 2 bulat merah, berarti 9. Nah, bulat merahnya itu ada 9 dibanding yang keriput merah itu ada 3. Kalau yang keriput kita fokusnya ke bagian sini saja, karena di sini adalah khusus bagian keriput. Nah, di sini keriput merahnya itu juga ada 3. 2 B besar B kecil B kecil, M besar M kecil, maka itu adalah keriput merah. Ini 3. Nah, bulat kuning. Yang bulat kuning kita cari itu ada 1 di sini dengan alel genotip B besar B besar M besar M besar. Kemudian di sini ada 2 B besar B kecil M besar M besar. Bulat kuning berarti jumlahnya itu ada 3. Kemudian yang keriput kuningnya itu ada 1. Nah, berarti inilah perbandingan yang diperolehnya. Gampang banget kan jika kita menggunakan cara ini. Next, jawaban nomor 2. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka berapa persen antirhinom majas berbunga merah muda? Oke, kan diketahui di soalnya itu ada variantal pertama itu M besar disilangkan dengan M kecil. Ini termasuk persilangan monohibrid karena satu sifat beda, merah dan putih. Gametnya itu M besar, M kecil. Kemudian mendapatkan filial pertama itu ada M besar M kecil dengan dengan alel genotipnya M besar M kecil, fenotipnya itu merah. Kemudian F1 ini disilangkan dengan sesamanya, maka F1 ini akan berubah menjadi variantal kedua, sama dengan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, karena alel genotip ini merupakan
heterozigot, maka berlaku perbandingan 1:2:1 seperti cara di nomor 1 tadi. Maka di sini berlaku M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nah, fenotipnya itu merah, merah muda dan putih. Nah, di sini ada 4 jumlah dari alel genotipnya. Maka di sini kan pertanyaannya, berapa persen Anthraeus majas berbunga merah muda? Oke, sorry, bergetar. Di sini ada 2 yang merah muda, maka 2/4 dikali 100% sama dengan 0,5. Penyelesaian dari nomor 3. Nomor 3 itu kan menentukan banyak variasi gamet. Nah, rumus untuk menentukan atau menghitung banyak variasi gamet itu ada 2 pangkat N. Nah, N ini sama dengan jumlah pasangan genotip heterozigot. Jadi gampang banget jika kita menggunakan rumus ini. Jadi tinggal kita masukkan rumus saja. Kita cek nih, di option A nih ada nggak yang heterozigot? Ternyata tidak ada, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang B, di sini terdapat 2 heterozigot, yaitu C besar C kecil, D besar D kecil. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Option C tidak ada, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Option D terdapat 1 heterozigot, yaitu D besar D kecil, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang option E terdapat 3 heterozigot, A besar A kecil, B besar B kecil, D besar D kecil, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dari kita udah menentukan atau udah melihat yang paling banyak variasi gametnya itu berada di option E, karena jumlah pasangan genotip heterozigot di option E ini ada 3 heterozigot, ada 8. Nomor 4. Pertanyaannya nomor 4 ini, jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah titik-titik. Diketahui parental pertama B besar B besar, K besar K besar disilangkan dengan B kecil B kecil, K kecil K kecil, fenotip bulat kuning, keriput hijau. Jadi gametnya itu ada B besar, B kecil, ada K besar, K kecil. Maka filial pertamanya yaitu B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning. Nah, jika F1 ini disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan, jika F1 ini disilangkan sesamanya, maka akan berlaku variantal keduanya itu berasal dari F1, maka B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, ini merupakan genotip alel heterozigot, maka berlaku lagi perbandingan 1:2:1. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Berarti di sini ada B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil. Begitupun dengan K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Ini berlaku perbandingan 1:2:1. K besar K besar, K besar K kecil, K kecil K kecil. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, kemudian untuk menjumlahkan alel genotip ini, 1 B besar B besar dikalikan dengan 1 K besar K besar. Ini dikalikan, maka sama dengan 1 B besar B besar, K besar K besar dengan fenotip bulat kuning. Begitupun dengan selanjutnya. Dikalikan, maka akan menghasilkan jumlah alel genotip sebanyak 16. Kemudian di sini kita akan menentukan biji bulat kuning dan biji keriput hijau. Ada 9 dan ada 3, karena kita udah mencari di sini ya. Selanjutnya jumlah biji bulat kuning dari 3.200 buah itu ada berapa? Kan di sini kan yang biji bulat kuning itu ada 9, maka 9 dibagi 16 dari jumlah alel genotip yang diperoleh dikali dengan 3.200 sama dengan ada 1.800 buah. Kemudian yang jumlah biji keriput hijau dari 3.200 buah itu ada berapa? Di sini kan yang biji keriput hijau itu ada 3, maka 3 dibagi 16 dikali 3.200 sama dengan 600 buah.
Penyelesaian nomor 5 dengan pertanyaan, jika F1 disilangkan sesamanya, maka berapa persen keturunan mawar jingga yang homozigot? Oke, diketahui parental pertama itu ada J besar disilangkan dengan J kecil, maka gametnya itu ada J besar, J kecil. Filial pertamanya itu ada J besar, J kecil, jingga. Ini merupakan heterozigot ya. Kemudian F1-nya ini disilangkan sesamanya, maka F1 berubah menjadi parental kedua, J besar J kecil disilangkan dengan J besar J kecil. Maka berlaku lagi perbandingan 1 banding 2 banding 1. Ini J besar J kecil, J kecil. Nah, pertanyaannya ini berapa persen keturunan mawar jingga yang homozigot? Oke, yang homozigot itu ada ini, yang homozigot maksud dari homozigot itu alelnya itu sama, J besar dan ini J besar J kecil. Maksud saya, maaf, J kecil. Nah, ini yang warna jingga ini ada 75%, yang warna putih ada 25%. Maka mawar jingga yang homozigot itu ada 2. 2/4 dikali 100% sama dengan 0,5. Jadi seperti itu. Penyelesaian nomor 6. Pertanyaannya, maka berapa persen keturunan buah manis batang pendek? Diketahui dari soal parental pertama itu ada M besar, T besar, disilangkan dengan M kecil, T kecil. Gamet M besar, T besar, M kecil, T kecil. Filial pertamanya itu M besar, M kecil, T besar, T kecil. Dengan fenotip hambar atau sedang, karena ini intermediate. Oke, ketika F1 disilangkan sesamanya, maka F1 ini berubah lagi menjadi parental kedua ya. Di sini kita melihat ini adalah persilangan antara genotip yang heterozigot, maka berlaku lagi perbandingan 1 banding 2 banding 1. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, maka tetap berlaku M besar, M kecil. Begitupun dengan T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, berlaku perbandingan 1 banding 2 banding 1. Begitupun dengan bagian yang sini. Ini tetap menjadi T besar, T kecil. Ini pun juga seperti itu. Kemudian kita jumlahkan berapa alel genotipnya. Jadi 1 M besar dikalikan dengan 1 T besar, maka sama dengan 1 M besar, T besar. Begitupun dengan yang bawah-bawah ini kita kalikan. Maka di sini kita perolehlah yang keturunan buah manis batang pendek. Nah, kita fokusnya ke sini aja. Berarti yang buah manis itu batang pendek itu hanya ada 1 dari 16 alel. Soalnya kan yang bagian sini itu udah hambar, sedang, dan tidak manis, pendek ya bagian sini. Jadi kita fokus berarti ada di sini saja yang alel genotipnya itu manis. Karena pertanyaannya itu ditanya adalah buah manis batang pendek, maka ada ini, ada 1 aja. Berarti di sini 1/16 dikali 100% sama dengan ada 6,25% ya. Oke, jawaban nomor 7. Soalnya dari 80 tanaman F2 ini yang berwarna ungu ada berapa? Oke, yang warna ungu ada berapa pertanyaannya nih? Oke, diketahui F1 sama dengan ungu disilangkan dengan yang putih. Gametnya itu U besar dengan U kecil. Maka filial pertamanya itu mendapatkan U besar U kecil. Nah, ketika F1 ini disilangkan sesamanya, maka parental keduanya itu sama dengan U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil juga. Nah, ini adalah lagi-lagi alel genotip heterozigot, maka akan berlaku perbandingan 1 banding 2 banding 1. Ini tetap menjadi U besar U kecil. Nah, yang ditanya yang warna ungu nih. Tanaman F2 yang berwarna ungu ada. Di sini ada 3 yang berwarna ungu, 1 putih. Maka di sini 3/4 dari 4 ini diperoleh dari jumlah seluruh alel genotip dikali 80. Yaitu 80 tanaman di sini dari soalnya. Maka mendapatkan
60 buah yang berwarna ungu. Jadi ada 60 bunga yang berwarna ungu pada filial kedua. Penyelesaian nomor 8. Diketahui pariental pertamanya itu sama dengan K besar K kecil disilangkan dengan K besar K kecil. Maka ini merupakan perbandingan heterozigot lagi, maka filial pertamanya itu menggunakan perbandingan 1:2:1. Nah, yang ditanya itu berarti keritingnya itu ada 75% dan yang lurus itu ada 25%. Yang lanjut ke penyelesaian soal nomor 9. Perbandingan 3:1 didapatkan dari kedua induk heterozigot. Ini tinggal kita bandingkan saja atau kita sederhanakan menjadi lebih yang sederhana, maka akan diperoleh 3:1. Nah, 3:1 itu didapatkan dari kedua induk heterozigot.